Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fatoni, mahasiswa Teknologi Rekayasa Multimedia angkatan 49 kelas 03 Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus mengenai dilema sang arsitek muda yang dialami oleh saudara Farhan, ditinjau dari perspektif materi perkuliahan agama Islam pada semester 2 ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman semua yang saya banggakan, pernahkah kita merasa sudah memiliki segalanya, karir bagus, gaji tinggi, jabatan mentereng, tapi hati tetap merasa kosong? Nah, seperti ada yang kurang, tapi tidak tahu apa itu. Nah, inilah yang dialami oleh Farhan ini. Farhan adalah seorang arsitek yang sukses. Gedung-gedung ia bangun dengan megah, tetapi ironisnya dia lupa membangun fondasi di dalam hatinya sendiri. Dia mengalami krisis identitas. Berdasarkan studi kasus yang kita analisis, yaitu apa yang harus dilakukan Farhan. Yang pertama itu adalah menemukan kembali tujuan hidup atau hablum minallah. Nah, masalah pertama Farhan adalah kehampaan. Kenapa? Karena sukses materi itu sifatnya sementara, sedangkan jiwa kita butuh asupan yang abadi. Nah, Farhan sadar hidup bukan cuma kebetulan, ada sang pencipta yang mengatur segalanya. Akhirnya dia mulai disiplin sholat 5 waktu. Disinilah letak kuncinya. Ketenangan itu bukan ada pada apa yang kita punya, tapi pada siapa yang kita menyembah. Yang kedua, masalah yang dialami Farhan itu adalah integritas di tengah arus atau etika profesi. Nah, ujian yang Farhan alami tidak berhenti di situ. Sebagai arsitek, dia diminta merancang bangunan yang fungsinya abu-abu atau meragukan secara syariat. Di sini, integritas Farhan diuji. Teman-teman, dalam Islam, bekerja itu adalah ibadah, tapi ada aturannya. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal yang buruk, sesuai Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Nah, Farhan tidak gegabah, dia riset terlebih dahulu, membuka Quran, hadis, dan tanya pendapat ulama. Dia sadar bahwa rezeki yang berkah jauh lebih penting daripada proyek miliaran, tapi mengotori hati. Nah, ini pelajaran buat kita nih. Jangan sampai demi mengejar arsitektur dunia, kita merusak arsitektur akhirat kita sendiri. Nah, kemudian masalah yang dialami Farhan yaitu menjadi jembatan perbedaan atau toleransi tasamuh. Terakhir, Farhan menghadapi konflik di kantornya. Ada ketegangan soal jadwal ibadah antara staf yang berbeda agama. Nah, sebagai bos, Farhan bisa jadi otoriter, tapi dia memilih jalan tasamuh atau toleransi. Dia ingat prinsip dalam Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Farhan menjadi penengah yang adil. Dia menghormati rekan yang beda keyakinan tanpa sedikit pun mengurangi rasa persaudaraannya sesama muslim. Nah, ini juga adalah dakwah yang paling nyata. Orang akan melihat Islam itu indah, bukan cuma dari lisan kita, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain secara adil dan jujur. Nah, teman-teman semua, dari kisah Farhan ini kita belajar bahwa menjadi sukses itu bagus, tetapi menjadi hamba Allah yang berintegritas jauh lebih mulia. Jadi, ayo mari kita jadikan profesi kita, apapun itu, sebagai sarana untuk menjemput ridho Allah.
Semoga kita semua diberikan keteguhan iman seperti Farhan dalam menghadapi tantangan zaman masa kini. Amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi dan ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil untuk diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.